But dokternya pun yang lepas bilang, loh ini selama saya jadi dokter kok saya baru ini ya Bu ya melepas ini mah ya. Dokternya pernah bilang gini, seumur-umur saya 16 tahun baru kali ini menemui pasien kok iso lepas cuci darah. Batang otak lu. Nah, Ya. bener 6 Jadi tahun. 6 tahunan ini tanpa cuci darah misalnya. Enggak. Sekarang kalau orang yang bilang, mosok kamu habis stroke, mosok gitu nggak percaya. Iya. Iya, karena ini pengalaman keren toh. Bukan hanya stroke dan cuci darah. Iya. Hebat, bener. Ya toh. Obatnya kan setiap minum sehari 72. 72 biji. Iya, sekali minum 24. Wah itu Oh, iya. obatnya ngeri makanya ginjalnya nggak kuat. Nah, Enggak dong ya. Kan pendarahan, terus saya ingatannya nggak begitu ingat, wong namaku sendiri aja lupa. ya artinya pendarahan di batang otak. Iya. Batang otak. Jadi kondisinya lumpuh waktu itu. Lumpuh separuh yang kanan dari ujung kaki. Ya. Artinya itu stroke itu juga sudah cuci darah belum waktu itu? Belum. Ya, terus. Belum. Setelah pulang seminggu setelah di rumah itu baru suruh kontrol kan, langsung suruh cuci darah karena Mungkin sampai berapa itu? 13. Uriumnya 300. Wow, reumnya 3. Ya. Iya, terus asam uratnya 9. Oh, samuratnya 9. Oh, juragan tenan ya. Wah, dan nggak bisa gerak ini. Nah itu tak kok ngene seakan gitu loh Pak. Ah. Ya, wah itu, duh iki piye kok mama kok gini. Terus mama nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa duduk sendiri, nggak bisa bangun sendiri. Tapi kan setidaknya mama connect diajak ngobrol. Kok ini mah jadi pingsan? Wah ini kok mah jadi parah ini. Wah ketakutanku di pikiran kan, oh terjadi toh. Nah gitu loh Pak. Umum orang ya Pak ya. Wah terjadi toh. Jadi toh itu kok jadi masalah gitu ya. Nanto kok tadi masalah toh ya beneran kan kok Artinya jadi jenengan rodotnya laki bapak waktu itu atau gimana? sempat wah iki apa bisa dibilang nyon sewu abal-abal iki ya gitu kan. Nah otomatis kan orang mesti mikirnya gitu. Saya agak aduh ki kok jadi koyo ngene sedangkan saya tahu sendiri mama yo namanya seorang anak ibunya sakit kan mesti nganu ya Pak ya emosi terus sedih yo campur aduk apalagi ketambahan terapi yang membawa dampak lu kok mah jadi koyo ngene jadi kayak gini pingsan lah. Di situ saya kan jadi wah campur aduk Pak. Bener itu tadi aduh. Nah setelah mama Tapi tidak komplain sama Buder. aku tanya ke Bruder itu Pak, loh, kok gini Bruder? Sabar Mas, sabar, tenang emang gitu, nggak usah panik. Wah ini nggak panik gimana Bruder? Wong pingsan nih, wong pingsan ya gitu loh. Gimana saya nggak panik ya? Nah terus Bruder sabar Bruder yang terus bilang ke sabar. Ini namanya prosesnya seperti ini yang dia dilalui. Oh ya. Nah, Habis bangun yang kedua, loh ya toh, kok badanmu enak? Oh iya, enak sekali. Barusan kayak orang tidur Buder aku gitu, enteng semua badanku. Nah sekarang tak sepoid dari bawah sampai atas gitu. Setelah disepoid semua aku bisa jalan. Bisa jalan itu disuruh bangun jalan atau? Iya, coba kamu berdiri. Aku tuh nggak bisa Buder, mosok suruh berdiri. Enggak, Ma, Akhirnya aku sorry. bisa berdiri. Dicoba dulu. yang di lutut sini disepoi terus Pak. Yang di mana? Di lutut disepoi terus. Itu mungkin menghabiskan 3 batang. Saya sama mikir semoga nggak apa-apa gitu. Kan takut ya. Namanya orang yang belum tahu hasilnya sendiri kan Pak. Ya gitu. Ya. Di sepoi terus. Wes yo percaya, kamu bisa bangun. Nah, terus begitu Bang, mama agak goyang-goyang gini kan mungkin lama nggak berdiri ya Pak. Jadi kesadaran orang kan mesti otomatis kok nggak terbiasa lagi ya. Mama bangun, kok saya bisa berdiri Bruder gitu ya Mayo? Kok bisa berdiri? Sekarang jalan. Aku mau jalan tapi Buder di belakangku, aku gitu. Ya. Nanti kalau jatuh aku gitu. Terus aku jalan timik-timik kayak bayi baru jalan itu loh Pak Dodi. Akhirnya bisa sampai duduklah di kamar tamu. Oh. Iya, lo bisa jalan toh? Iya Ibu Der, aku bilang gitu. Mbak sampai malam 12:30 baru pulang.
Dari jam Dari siang Dari yo, jam dari 10. pagi menuju siang, jam segitu. Jam 10 pagi. ya. Sampai jam setengah 1 malam nunggu saya mutahnya. Oh, Tapi nggak muntah-muntah. ya. Setelah Buder pulang, saya jam setengah 4 itu muntah besar-besaran. Iya, sampai rumah bingung telepon Buder. Ya. Iya, yuk. Ayo rapopo wes, iku sing tak tunggu nganti setengah 1 katanya gitu. Oke. Oh. Ya. Ayo akhirnya paginya Buder kesini. Gitu. Ya. Itu sebelumnya kreatininnya berapa? 13. Oh, 13. Iya. Ya. Heeh. Tidak cuci darah lagi. Iya. Oke. Puji Tuhan itunya. Ya. Mas Angger. Obatnya apa? Obat gimana? Obatnya kan setiap minum sehari 72. 72 biji. Iya, sekali minum 24. Wah itu Oh, iya. obatnya ngeri, makanya ginjalnya nggak kuat. Ya. Tapi Bruder bilang kamu diterapi tapi jangan menghentikan obat ya. Itu yang berhak menghentikan dokter katanya gitu. Ya. Oh iya Di Bruder. terapi dari Karangdaleman itu tidak menggantikan obat, cuma berjalan berdampingan. Ya. Agar hasil lab dari rumah sakit bisa Membantu bekerjanya ada obat perubahannya. katanya gitu. Itu Tinggi loh. Ya. obatnya disudo-sudo karo dokter. Iya, cek sudo-sudo. Tapi sekarang masih suruh cek setiap bulan. Nah, Saya kan berarti itu sudah berapa tahun yang lalu? sudah 6 tahunan. Oh, 6 tahunan. Bener, 6 Jadi tahun. 6 tahunan ini tanpa cuci darah wesannya. Enggak. Sekarang kalau orang yang bilang, mosok kamu habis stroke, mosok gitu nggak percaya. Iya. Iya, karena ini pengalaman keren toh. Bukan hanya stroke dan cuci darah. Iya. Hebat, bener. Ya toh. Stroke-nya aja pendarahannya di batang otak ya. Enggak, dokternya bilang nggak bisa dioperasi. Kalau Oh, serangan stroke. Setelah serangan stroke agak membaik, Mama boleh pulang, dan Mama waktu di rumah itu kan belum tahu kalau kena ginjalnya, Pak. Ya. Mutah terus, dikasih makan kok Mama mutah, dikasih apa-apa mesti nggak mau masuk. Bawa ke rumah sakit lagi, ternyata untuk cek lab kena ginjalnya. Aduh, gitu loh. Nah, masuk ICU Lalu lagi. waktu pertama di terapi menggunakan kretek rempah ini, itu Jani setuju nggak dengan? Saya sebenarnya kalau dibilang setuju enggak, Pak. Enggak setuju. Karena kan di logika tidak bisa, Pak. Pak, pertamanya karena kan serba mentok semua. Mama udah kayak gini kondisinya, terus gimana? Ya wis dicoba, apa-apa dicoba gitu loh, Pak. Oh, ya. 50-50, Pak. Kalau dibilang itu rasanya. Jadi, nyobalah, nek engkau saya parah sembuh gimana ini gitu loh. Ya. Wajar ya, Pak ya, karena kan belum pernah mengalami. Nah, Berarti begitu mamahmu langsung bisa jalan, ya kaget. kaget. kayak sulapan Pak Dodi. Kayak sulapan, Pak. Wah, ini bener sulap bandel ini. 21 Lepasnya. Desember. ya? Desember. 24 Desember. 24 Desember hadiah Natal untuk keluarga kita, Pak. Oh, iya. Melalui Karangdaleman. Wah, ngeri, hebat. Dokternya pun yang lepas bilang, loh, ini selama saya jadi dokter kok saya baru ini ya Bu ya melepas ini mah ya. Dokternya pernah bilang gini, seumur-umur saya 16 tahun baru kali ini menemui pasien kok iso lepas cuci darah. Batang otak lu. Nah, Ya. Keluarga kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Dodi Oh, serta semua terapis Karangdaleman yang dari awal dengan penuh kesabaran dan cinta kasih telah memberikan dukungan serta penanganan sehingga sekarang Mama bisa sehat dan menjalani aktivitas dengan lebih baik, Pak. Oh, iya. wah terima kasih banyak Pak Dodi dan semua teman-teman terapis yang dari Karangdaleman. Wah ngeri, hebat.